Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang metodologi penelitian. Langsung saja kita ke materinya. Baik, langsung saja kita materi yang pertama, yaitu dasar-dasar penelitian. Kemudian materi yang kedua yaitu metode penelitian kuantitatif. Yang ketiga yaitu metode penelitian kualitatif. Kemudian yang keempat materi pendahuluan penelitian. Kemudian materi yang kelima yaitu telaah pustaka dan hipotesis. Kemudian materi yang keenam yaitu desain penelitian. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu dasar-dasar penelitian. Baik, kita akan masuk ke dasar-dasar penelitian. Untuk memahami penelitian, maka perlu diketahui jenis-jenis penelitian yang dapat dilihat dari berbagai dasar pembagian. Yang pertama yaitu tujuan. Jenis penelitian eksploratif, penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu konsep atau pola, sehingga pada penelitian ini peneliti belum memiliki gambaran tentang suatu konsep. Kemudian yang kedua, penelitian pengembangan. Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan, memperluas hasil penelitian atau teori yang telah diperoleh dari peneliti sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penelitian verifikatif. Penelitian yang bertujuan untuk menguji kembali suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya sehingga hasil penelitian ini dapat penelitian yang bertujuan untuk menguji kembali suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya sehingga hasil penelitian ini dapat memperkuat atau justru menggugurkan. Kemudian teori atau hasil penelitian sebelumnya. Kemudian teori atau hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, penggunaan hasil jenis penelitian. Yang pertama, penelitian murni atau dasar for basis research. Penelitian murni atau penelitian dasar yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi atau mengembangkan sebuah teori atau penelitian. Kemudian yang kedua itu penelitian terapan atau applied research. Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi research. Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah secara praktis di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu bidang ilmu. Jenis penelitian yang pertama yaitu penelitian bidang sosial atau social research. Penelitian yang dilakukan pada bidang ilmu sosial yaitu ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan. Kemudian kita yang masuk yaitu yang kedua, penelitian bidang eksakta atau natural research. Penelitian yang dilakukan pada bidang ilmu eksakta yaitu ilmu yang baik. Kita akan masuk ke metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan dalam penelitian ilmiah yang menggunakan data numerik atau kuantitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi. Ini melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur secara objektif untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ada dua pendekatan yang berbeda dalam pengumpulan dan analisis data dalam penelitian. Berikut adalah perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu pendekatan. Metode penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur dan objektif dalam pengumpulan dan analisis data.
Kemudian metode penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan subjektif dalam pengumpulan dan analisis data. Kemudian yang kedua, jenis data. Metode penelitian kuantitatif mengumpulkan data dalam bentuk angka dan statistik yang dapat diukur secara kuantitatif. Bias dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data adalah masalah umum dalam penelitian, namun penelitian dapat mengambil beberapa langkah untuk mengatasi bias tersebut. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, desain penelitian yang baik. Hal ini dapat dilakukan. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengertian metode kualitatif menurut Malleung. Pengertian metode kualitatif menurut Malleung adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang lain yang ingin dibahas. Adapun tujuan penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada banyaknya data. Penelitian kualitatif berfokus pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang diperoleh peneliti. Kemudian kita masuk ke materi keempat, yaitu pendahuluan penelitian. Pendahuluan penelitian adalah bagian awal dari suatu laporan atau makalah penelitian yang berfungsi untuk memperkenalkan topik penelitian, menjelaskan konteks dan latar belakang masalah, serta menyajikan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Melakukan observasi dalam pendahuluan penelitian penting karena membantu penelitian memahami konteks dan mengidentifikasi masalah yang relevan, merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, serta mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merancang metodologi penelitian yang efektif. Selain itu, observasi juga memungkinkan penelitian untuk mengamati fenomena yang ada secara langsung, mengumpulkan data awal penelitian yang efektif. Selain itu, observasi juga memungkinkan penelitian untuk mengamati fenomena yang ada secara langsung, mengumpulkan data awal, dan mengidentifikasi variabel yang perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke materi yang kelima, yaitu telaah pustaka dan hipotesis. Telaah pustaka dan hipotesis sangat penting dalam metodologi penelitian karena mereka membantu mengarahkan penelitian Anda, memberikan dasar yang kuat untuk penelitian yang Anda lakukan, serta memastikan bahwa Anda membangun pengetahuan yang sudah ada dan mengidentifikasi celah yang perlu diisi. Perbedaan antara proposisi dan hipotesis. Proposisi adalah pernyataan yang diajukan sebagai dasar argumen atau pembuktian. Hipotesis adalah pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian atau eksperimen. Dengan demikian, sementara proposisi adalah pernyataan umum yang eksperimen. Dengan demikian, sementara proposisi adalah pernyataan umum yang dapat menjadi dasar argumen. Hipotesis adalah asumsi yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Keduanya memiliki peran yang penting dalam proses penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian kita masuk ke materi ke-6, yaitu desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang disusun untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau
menguji hipotesis tertentu. Ini mencakup langkah-langkah yang diambil dari perencanaan hingga pelaksanaan penelitian. Desain penelitian mengacu pada rencana atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Ini mencakup pemilihan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis yang akan digunakan untuk menguji hipotesis atau menjelajahi topik penelitian. Untuk menentukan desain penelitian yang ideal, pergunakan untuk menguji hipotesis atau menjelajahi topik penelitian. Untuk menentukan desain penelitian yang ideal, pertimbangkan pertanyaan penelitian kita, tujuan, sumber daya yang tersedia, dan konteksnya. Pilihlah metode penelitian yang sesuai serta eksperimental, kuantitatif atau campuran yang paling cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Selain itu, evaluasi kelebihan dan kelemahan masing-masing desain penelitian dan pertimbangkan keterbatasan serta implikasi dari setiap pilihan. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.